Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat keluarga besar Radio Samhan, Bapak, Ibu, serta semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama acara Mutiara Fajar Radio Samhan yang disiarkan setiap hari dari jam 5 sampai 6 pagi melalui frekuensi AM 630 Radio Samhan Suara Hati Penyejuk Jiwa dan didukung sepenuhnya oleh PDO Barokah Jas Peleng. Semoga kebersamaan kita, silaturahim kita selalu menambah manfaat dan menambah barokah dan selalu menambah pahala dan pengampunan, menambah ilmu, menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun pagi hari ini panjenengan berada, dan alhamdulillah bisa kembali bergabung bersama dengan Mutiara Fajar Radio Samhan. Semoga semuanya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan aman, selamat, lancar, sehat dan barokah, dan selalu dimudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kembali kita awali di dalam pertemuan pagi hari ini untuk selalu sama-sama kita mensyukuri seluruh limpahan nikmat, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai pada pagi hari ini, pagi yang barokah, kita kembali bisa sama-sama kita mengaji Al-Quran, bacaan makna keterangan, dan semoga semuanya bisa tambah faham, dan juga tentunya melalui acara ini bisa menambah kecintaan kita terhadap firman-firman Allah, menambah kesemangatan kita di dalam mengkaji firman-firman Allah. Ya, karena Al-Quran ini adalah merupakan nasihat dari Allah yang tidak secara langsung ya nggak ada ya. Hanya satu-satunya ya, Nabi Musa alaihi salam itu yang langsung. Ya, yang lain ya selainnya sama melalui ini firman-firmannya, kecuali para nabi, para rasul melalui wahyu ya. Ya, ini kalau betul-betul kita semangat, kita fahami, dan kita
yakin betul bahwa ini adalah merupakan nasihat dari Allah, ya, maka tentu keimanan kita akan selalu terjaga dan teramut. Sebagaimana dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka akan bertambah keimanan mereka dan bertambah ketakwaan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita menetapi beribadah kepada Allah adalah prakteknya menetapi menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dari mana perintah dan larangan itu kita ketahui? Ya, dari ngaji ini. Makanya kalau nggak ngaji ya tidak akan tahu sampai kapanpun. Supaya keimanan kita betul-betul mantap, keimanan kita kuat. Bukan katanya, bukan menurut perasaan, ya. Tapi betul-betul kalau kita ngaji ya kita akan menemukan langsung, mendapatkan langsung dari firman-firman Allah. Dan pahalanya sungguh luar biasa. Dengan kita mengaji Al-Quran ini, setiap satu hurufnya, meskipun kita tidak membaca, kita mendengarkan, manistama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu bihi hasanah. Barang siapa yang mendengar dari ayat-ayat Allah yang sedang dibaca, maka falahu bihi hasanatun, baginya juga adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan ini kemudian diperinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi setiap satu hurufnya Allah menjanjikan pahala bagi kita. Ya. Maka kita perhatikan dari awal kita ngaji, bukan hanya di saat sedang mau mengisi, mau makna, ya. Ya mulai dari awal, terutama mulai dari membaca, kita sama-sama menyimak. Ya, dengan kita menyimak itu sama saja dengan pahalanya, kita sama saja dengan membaca. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Barangkali itu sebagai mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan dari PDO Barokah Cespelang. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini masih di surah An-Nisa dan ayat 12 belum selesai. Kita baca ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ayat 12 baris yang keempat dari atas Quran saya. Walahunnar rubu, ya, walahunnar rubu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna, dan bagi mereka. Nah, ini mereka istri. Nah, kalau di atasnya walakum, itu kalian suami. Walahunna, dan bagi mereka istri, apa ar-rubu'u, seperempat. Mima, dari apa-apa taroktum, yang telah meninggalkan kalian suami. Meninggalkan, ya, artinya harta yang kalian tinggalkan. Illam yakun, jika tidak ada. Lakum, bagi kalian suami. Waladun, anak. Jadi kemarin suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri apabila tidak memiliki anak. Kalau punya anak, maka suami mendapatkan seperempat. Nah, lalu kemudian istri, kalau suaminya meninggal, istri mendapatkan seperempat dari peninggalan suami. Dari harta seluruhan, seperempat dari jumlah harta. Kalau tidak punya anak. Nah, jadi anak punya dan nggak punya ini juga menentukan bagian waris. Ya. Fa in kana, maka jika ada. Lakum, bagi kalian. Apa waladun, anak.
Falahunna, maka bagi mereka istri, atsumunu, 1/8 mimma taroktum, mimma dari apa-apa, taroktum yang meninggalkan kalian, artinya harta. Nah, kalau suami meninggal dan punya anak, maka bagian istri adalah 1/8 dari harta peninggalan suami. Kalau tidak punya anak, istri mendapat 1/4, tapi kalau punya anak, istri mendapatkan 1/8. Nah, itu mimba diwasiatin, setelah atau sesudah wasiat. Tusuna, yang wasiat kalian suami, biha dengan wasiat. Audainin, atau membayar hutang. Nah, di dalam membagi waris tadi, pelaksanaannya atau prakteknya adalah sesudah membayar wasiat dan membayar hutang. Jadi barangkali almarhum semasa hidupnya pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal, maka 1/3 dari harta saya ya akan saya serahkan ke sabilillah, nah misalnya. Nah, itu dilaksanakan dulu. Ya, dilaksanakan dulu sebelum membagi waris. Wasiat-wasiat almarhum itu dilaksanakan dulu, atau bayar hutang almarhum. Ya, harta peninggalannya sejumlah misalnya 500 juta. Hutangnya 449 juta. Ya, sisanya itu, atau sisanya itu kalau ada sisa baru diwaris. Wa ingkana, dan jika ada, wa ingkana, dan jika ada, siapa rojulun, orang laki-laki, rojulun, orang laki-laki, yurathu, yang diwaris siapa rojul, kalalatan, keadaannya kalalah. Kalalah itu artinya kosong. Ya. Al-kalalatu man la walada lahu wala walada. Kalalah atau yang dimaksud kosong adalah seseorang yang meninggal, dia tidak punya orang tua, artinya sudah tidak ada, anak juga tidak punya. Nah, jadi ke atas orang tua sudah juga nggak ada, juga tidak punya anak. Berarti dia statusnya dalam waris adalah kalalah, kosong. Nah, awim ro'atun, atau wanita, atau mungkin yang meninggal wanita, juga keadaannya kalalah. Walahu, dan bagi rojul, walahu, dan bagi rojul, akhun, saudara laki-laki, au uhtun, atau saudara perempuan. Au uhtun, saudara perempuan, tunggal ibu, akhun lium, jadi saudara, dia punya saudara perempuan seibu.
Walikulli wahidin, falikulli, maka bagi tiap-tiap wahidin seorang, minhuma, dari keduanya, keduanya saudara laki atau saudara perempuan, apa as-sudusu, seperenam. Ada orang meninggal, orang tua sudah tidak ada, anak juga enggak ada. Dan almarhum punya saudara, saudara kandung, laki atau perempuan. Maka masing-masing mendapatkan bagian seperenam. Saudara ini. Fa'ingkanu, maka jika ada mereka saudara, aktsara, lebih banyak. Aktsara, lebih banyak, mindalika, dari demikian itu. Fahum, maka mereka saudara-saudara, mungkin ada 10 saudara. Kalau tadi misalnya punya saudara laki atau perempuan, ya maka bagiannya seperenam. Nah, sekarang saudaranya banyak. Fahum, maka mereka syuraka'u, sama-sama, fi thuluthi, di dalam sepertiga. Kalau saudaranya banyak, dikatakan ada 10, maka 10 orang ini mendapatkan bagian sepertiga dari harta peninggalan almarhum. Nah, sepertiga ini dibagi oleh saudara yang jumlahnya 10 tadi, misalnya. Dibagi rata. Mimba diwasiatin, sesudah wasiat. Artinya setelah untuk membayar wasiat, menyelesaikan wasiat-wasiat almarhum. Yuso, yang diwasiatkan, biha, dengan wasiat, au dainin, atau membayar hutang. Jadi wasiat atau membayar hutang. Bahkan hutang harus didahulukan, diutamakan. Bayar hutang itu diutamakan. Jangan sampai nanti almarhum ya masih punya hutang banyak. Nah, nanti berat di akhiratnya kalau belum diselesaikan. Maka supaya ridho para ahli waris, ya, kalau sekiranya memang almarhum punya hutang, ya selesaikan dulu, baru sisanya dibagi waris. Ghaira mudharin, selain memelaratkan. Ghaira mudharin, selain memelaratkan. Artinya bahwa wasiat itu tidak boleh menjadikan melarat. Nah, maka dibatasi. Maksimal wasiat itu adalah sepertiga dari harta. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi ahli waris itu nggak boleh wasiat. Kalau hibah boleh, menghibahkan kepada anak boleh. Tapi kalau wasiat kepada anaknya salah satu, nanti kalau bapak tidak ada, bapak meninggal, rumah iki nggo awakmu. Nah, itu tidak boleh. Karena dia sudah punya bagian tertentu dari waris. Mimba di wasiatin, wasiati yuso biha audain, udah ya, ghairu mudhar.
Wasiatan, semua itu adalah wasiat minallahi, dari Allah. Itu sudah merupakan wasiat, pesan, ya, hukum dari Allah. Wallahu, dan Allah iku alimun, zat yang maha mengetahui, khalimun, lagi maha aris. Tilka, demikian hukum di atas tentang waris, hududullah, peraturan Allah, undang-undang Allah. Waman, dan barang siapa yuti'i, taat siapa orang, Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, termasuk terhadap bab waris tadi. Taat ya dipatuhi, diikuti. Kemudian ridho. Yudkhilhu, memasukkan Allah kepadanya. Yudkhilhu, memasukkan Allah kepadanya, jannatin, surga. Tajari, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, opo al-anharu, beberapa sungai. Khalidina, kekal mereka, fiha, di dalam surga. Wadzalika, dan demikian itu surga, al-fawzul azim. Al-fawzu, keuntungan, al-azimu, yang besar. Jadi demikian perihal di atas tadi adalah merupakan batas-batas Allah, peraturan Allah, undang-undang Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, ya, termasuk taat terhadap ketentuan waris, bab waris, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan di surga, ya, banyak kenikmatan-kenikmatan, banyak keuntungan-keuntungan. Waman, dan barang siapa yaksyi, menentang Allah, kepada Allah, ya, tidak mau menerima hukum-hukum Allah, termasuk hukum waris, wa rasulahu, dan utusan Allah, wa yata'adda, dan melanggar siapa orang, hududahu, pada peraturan Allah, tidak mau menerima peraturan Allah, yudkhilhu, maka memasukkan Allah kepada orang yang menentang, naron, pada api neraka. Khalidina, kekal mereka, fiha, di dalam neraka. Walahu, dan bagi orang, adzabun, siksa, muhinun, yang menghinakan. Dan barang siapa yang menentang kepada Allah dan utusannya, termasuk tidak mau menerima hukum waris dan melanggar terhadap peraturan-peraturan Allah, maka Allah masukkan orang itu ke dalam neraka. Dan di neraka itu kekal abadi, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, inilah manfaatnya kita mengaji, kita mendapatkan langsung, ya, nasihat dari Allah. Nah, ini kebetulan nasihat tentang masalah waris. Dan sekaligus ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Rasul tentang masalah waris. Nah, maka kemudian penutupnya adalah barang siapa yang taat surga, tidak taat
masuk neraka. Nah ini supaya kita taat, bisa nerima ridho terhadap hukum-hukum Allah, termasuk tentang waris ini. Memang kadang-kadang waris itu ada yang merasa berat, ya. Kadang-kadang sampai terjadi cekcok, terjadi rame, bahkan kemudian tidak akur, tidak rukun, ya, gara-gara masalah waris. Makanya semuanya supaya hatinya ridho, hatinya nerima terhadap peraturan Allah. Ini Allah yang punya aturan, kita yang harus mematuhi. Oh, saya lebih tua kok bagiannya segini. Nah, kalau wanita bagaimana, ya? Itu sudah ketentuan dari Allah. Insya Allah dengan kita bisa menerima ridho terhadap hukum Allah, maka akan menjadi barokah. Barokah. Kita jangan hanya melihat jumlahnya saja. Kita yang penting alhamdulillah sudah bisa melaksanakan hukumnya Allah. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Nah, Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, makaten kebersamaan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah paling manfaat dan paling barokah. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.